Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Sahabat Dambar IT dimanapun kita berada, sambil kita menunggu berbuka, ini di sini kami akan sedikit membahas tentang benteng Aswaja. Yang kita tekankan pada sore hari ini yaitu tentang masalah bid'ah. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu beliau Bapak Ihsanuddin. Sebelum kita berbincang-bincang bersama beliau Bapak Ihsanuddin, sedikit kami akan memperkenalkan profil narasumber pada sore hari ini. Beliau bernama Muhammad Ihsanuddin, alamat beliau dari Mroto Kedunguni, yang mana beliau ini merupakan seorang munawib di Madrasah Hidayatul Mubtadiin Ponpes Lirboyo Kediri, Jawa Timur. Kalau di rumah itu beliau merupakan seorang guru di sekolah seperti itu. Beliau pun juga sudah sarjana ya, sudah S1, insyaallah. Alhamdulillah sudah S1, sudah bergelar SAG dan sekarang sedang menyelesaikan pendidikan S2-nya di Marhalah Sani Pondok Pesantren Lirboyo. Pripun kabare Pak Ihsan, sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Semakin segar saja ini. Alhamdulillah. Rahasianya apa ini Pak Ihsan? Selalu bersyukur ya, alhamdulillah. Beliau ini makin kesini makin tambah muda saja karena beliau memang rajin untuk bersyukur seperti itu. Langsung saja pemirsa Dambar IT yang kami hormati. Di sini saya sebagai Master of Ceremony. Di sini kami akan berdiskusi atau bertanya jawab dengan narasumber kita Bapak Ihsanuddin. Yang pertama ini menjelaskan tentang bid'ah Pak Ihsan ya. Iya. Tentang sebuah bid'ah. Sebenarnya saya sendiri itu masih kurang paham pemirsa. Bid'ah itu sebenarnya apa? Dan juga misalkan ketika kita melakukan sebuah perbuatan ya, melakukan sebuah perbuatan tahlilan itu kan memang dari dulu tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, itu apakah termasuk bid'ah, apakah tidak seperti itu? Padahal kan zaman dahulu jelas tidak ada hal tersebut pemirsa ya. Tapi kita melakukannya di zaman sekarang seperti halnya tahlilan, doa kunut dan lain sebagainya seperti itu. Dan juga saya pun pernah mendengar ada suatu hadis ya, yang menjelaskan bahwasanya wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Nah, itu maksudnya seperti apa? Mungkin bisa langsung dijelaskan Pak Ihsan tentang bid'ah pada sore hari ini. Monggo. Ya, sebenarnya kita sebagai warga Nahdlatul Ulama itu sering divonis sebagai orang-orang yang ahlul bid'ah, orang-orang yang selalu mengadakan perbuatan yang tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah. Ya. Lah akhirnya banyak serangan yang ditujukan kepada kita sebagai warga Nahdliyin. Sebenarnya apakah memang setiap bid'ah itu enggak boleh? Sebagaimana hadis yang selalu mereka gaungkan untuk kita, bahwa setiap bid'ah itu sesat, dolalah, dan setiap dolalah itu pasti masuk neraka ya. Itu salah satu senjata yang mereka gunakan untuk menyerang kita sebagai warga Nahdliyin. Oh gitu ya berarti. Nah, sebenarnya apa sih pengertian bid'ah, kemudian bagaimana tanggapan kita sebagai warga Nahdliyin menanggapi hadis tersebut? Sebenarnya bid'ah itu adalah
setiap perkara yang tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah atau suatu ajaran yang tidak dibawa oleh Rasulullah. Lah Jadi Kanjeng Nabi kemudian nggak pernah melakukan Pak Ihsan ya? iya, nggak pernah melakukan. Iya. Kemudian setelah itu masa-masa selanjutnya Ya. ada orang yang melakukannya. Nah itu namanya bid'ah. Ya, itu namanya bid'ah. Ya. Lah kemudian apakah setiap bid'ah itu pasti dolalah? Sebagaimana hadis yang mereka gunakan untuk menyerang kita, ternyata dari hadis itu bisa kita arahkan ke beberapa spekulasi, ke beberapa makna. Maknanya jadi banyak ya? Iya, dari jadi bid'ah tersebut. kita itu nggak boleh memahami hadis secara mentah. Ya. Karena setelah coba kami telusuri, ternyata hadis kullu bid'ah dolalah itu ada beberapa arahan dari ulama. Yang pertama, saya mengatakan kullu bid'ah dolalah. Ternyata lafadz kulun itu dalam sastra Arab, Ya. dalam bahasa Arab itu tidak semerta-merta dimaknai keseluruhan. Terkadang juga itu dikatakan untuk keumuman. Umumnya bid'ah itu dolalah. Oh ya. Umumnya bid'ah itu adalah sesat gitu Pak Iya. Ihsan ya. Dan coba kita bandingkan dengan hadis lain, contohnya adalah kullu ainin zaniyah. Setiap mata itu pasti berzina. Masih berzina seperti itu. Lah kalau kita maknai kulun itu berarti maknanya semua, maka otomatis semua mata, entah mata siapapun tanpa mengecualikan baginda Nabi tentunya kan. Iya. Itu berarti juga berzina. Padahal Kanjeng Nabi sudah jelas suci dan disucikan, maksum terjaga. Iya. Tentunya begitu. Lah ternyata lafadz kulun itu sebagaimana kulun ainin zaniyah itu tidak bisa dimaknai semuanya karena ada beberapa hal yang mustahil untuk dimasukkan dalam kriteria itu. Atau contohnya gini, biasanya itu cewek-cewek atau yang sudah punya istri lah, ketika dia ngambek itu kan pasti sering bilang semua cowok itu sama. Iya. Semua cowok itu sama, padahal tidak. Kalau semua cowok itu sama, berarti saya juga sama kayak Teh Yung kan gitu. Iya. Padahal muka kayak Teh Sisri. Berarti intinya beda-beda itu Pak Ihsan Iya, ya. jadi- Tidak bisa disamaratakan seperti itu ya. Padahal kata semua itu dalam bahasa bisa diartikan hanya kebanyakan, Banyakan seperti tidak menyeluruh ke semua individu, tidak. Lah kemudian ada lagi yang mengarahkan kullu bid'ah dholalah itu kita bandingkan dengan hadis yang lain. ya. Salah satunya yang saya ambil adalah hadis man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ya. Tertolak gitu ya. Iya, barang siapa yang membuat perkara baru yang tidak ada dalam agama kita, tidak ada perintahnya, tidak ada dalilnya, maka itu ditolak. Iya. Lah, kalau kita bandingkan hadis ini, kemudian juga hadis yang lain, contohnya man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha ila akhirih, itu juga mengindikasikan bahwa ternyata perbuatan baru itu tidak semuanya jelek. Ada perbuatan baru bid'ah yang baik, atau juga bisa kita arahkan kullu bid'ah dholalah itu maksudnya kalau kita sandingkan dengan hadis yang man ahdasa fi amrina hadza ma laysa min fahuwa raddun, Ya. maka bisa kita arahkan bahwa maksudnya adalah bid'ah yang tidak ada landasan hukumnya, Tidak ada dasarnya. tidak ada gitu, Pak dasarnya Ihsan. ya, Oh, seperti itu. Itu beberapa arahan dari para ulama. Sebenarnya masih banyak, tapi kalau kita bahas semuanya ya bisa sampai nggak tarawih nanti kita. Oh ya gitu ya. Ya jadi seperti itu ya pemirsa, bahwasanya bid'ah ya, menjelaskan tentang bid'ah tadi. Lah kemudian ini ada ternyata dari Syekh Izzuddin bin Abdissalam, termasuk salah satu ulama yang bergelar Sultanul Ulama, rajanya para ulama,
ini bukan cuma ulama biasa ya, bahkan mendapatkan gelar Sultanul Ulama, rajanya para ulama, itu mengatakan bahwa bid'ah ada 5 hukum. Oh, ada 5 hukum. Jadi bid'ah itu ada kalanya wajib, ada kalanya mubah, ada kalanya sunnah, ada kalanya makruh, ada kalanya haram. Jadi ada 5. Kemudian contohnya bid'ah yang wajib itu seperti halnya membukukan Al-Quran. Jadi kalau berarti pas zaman dahulu Al-Quran masih berserakan gitu ya, ditulis di tulang. Iya, bukan berserakan, maksudnya belum menjadi satu begitulah ya. Belum menjadi satu ya. Iya, belum menjadi satu. Al-Quran itu dulu masih tertulis di tulang unta, pelepah kurma dan lain sebagainya. Itu di era zaman Nabi, ketika Nabi masih hidup. Kemudian setelah itu di era selanjutnya Khulafaur Rasyidin, kemudian yang disempurnakan oleh sahabat Utsman, Al-Quran dijadikan buku menjadi satu, dan itu hukumnya wajib karena pada saat itu banyak orang-orang sahabat-sahabat yang menghafal Al-Quran berguguran, sehingga ditakutkan Al-Quran ini semakin lama semakin meredup atau bahkan bisa musnah menjadi punah atau musnah gitu. Akhirnya harus dibukukan menjadi satu jilid, itu harus. Kemudian ada lagi bid'ah itu yang hukumnya sunnah. Bid'ah yang hukumnya sunnah adalah melakukan sholat taraweh yang jumlah rakaatnya 20 rakaat. Jadi pada zaman Nabi, sebenarnya Nabi itu tidak pernah melakukan sholat taraweh berjamaah dengan rakaat 20, nggak pernah. Itu baru pertama kali dilaksanakan sholat taraweh berjamaah dengan 20 rakaat itu di era sahabat Umar bin Khattab. Jadi di era sahabat Umar bin Khattab, kemudian beliau itu membuat jamaah taraweh berjumlah 20 rakaat. Sebelumnya berarti jumlahnya berapa itu Pak Isam? Jumlahnya itu ketika Nabi sholat jamaah taraweh itu jumlahnya hanya 8. Dan ada sebagian riwayat yang mengatakan bahwa setelah Kanjeng Nabi jamaah 8 rakaat itu disempurnakan 20 rakaat di dalam rumahnya. Karena khawatir kalau Kanjeng Nabi sholat taraweh berjamaah 20 rakaat, dikhawatirkan nanti menjadi wajib sholat taraweh 20 rakaat. Nah, itu hikmahnya. Kemudian padahal tidak wajib itu ya. Padahal itu sunnah. Itu sunnah. Iya. Akhirnya setelah itu oleh sahabat Umar dilakukanlah sholat taraweh dengan jumlah rakaat 20. Dan itu juga sudah sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa ikutilah sunnahku dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Jadi juga ada landasan dasarnya bahwa bid'ah yang tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi tapi dilakukan oleh para sahabat itu juga kita harus mengikutinya. Boleh mengikutinya sesuai dengan hukumnya masing-masing loh. Kemudian juga ada bid'ah yang hukumnya mubah. Seperti apa itu Mas? Yang hukumnya mubah itu boleh berarti? Bid'ah yang hukumnya mubah itu contohnya seperti halnya kalau sekarang, berarti kalau contohnya saya Izzuddin bin Abdissalam itu seperti orang setelah sholat bersalaman, itu termasuk perbuatan mubah. Atau kalau dalam zaman sekarang orang naik haji menggunakan transportasi pesawat. Nah itu kan zaman Nabi belum ada pesawat. Lah kalau kita zaman sekarang belum ada, sudah ada pesawat, maka ya hukumnya boleh-boleh saja, dan itu termasuk bid'ah yang mubah. Yang diperbolehkan. Yang diperbolehkan. Kemudian ada lagi bid'ah yang hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Beliau mencontohkan bid'ah yang hukumnya makruh itu seperti halnya menghiasi masjid dengan sebuah ornamen-ornamen yang tidak ada unsur dakwahnya. Kemudian ada juga salah satu bid'ah yang hukumnya haram. Contohnya adalah orang sholat subuh 4 rakaat. Itu kan nggak boleh ya, karena sholat subuh rakaatani. 2 rakaat. Subuh itu harusnya 2 rakaat. Ya, gitulah. Itu bid'ah yang haram itu Pak Ihsan. Iya, jadi bid'ah itu selain ada 5 hukum ya intinya itu. Ada 5 hukum yang disampaikan oleh
Syekh Izzuddin bin Abdissalam ya, termasuk salah satu tokoh ulama yang paling rajanya lah. Oh, Sultanul Sultanul Ulama, gitu Ulama. ya. Iya, raja dari beberapa ulama pemirsa. Iya. Mungkin seperti itu ya. Iya, itu sedikit Nah, penjelasan. jadi memang apa namanya membahas tentang bid'ah pemirsa ya. Memang suatu perkara yang dulu tidak dikerjakan oleh Nabi tapi kita mengerjakan, itu memang bahasanya bid'ah. Tapi kita tidak boleh menganggap bahwasanya bid'ah itu pastilah sesat, karena dari segi hukum pun itu ada 5 seperti yang disampaikan oleh Syekh Izzuddin tadi. Ada yang memang bid'ahnya itu hukumnya wajib, ada yang memang hukumnya sunnah, ada yang memang hukumnya mubah atau boleh, ada yang memang hukumnya makruh, dan juga ada yang memang hukumnya haram. Sedangkan pada wakullu bid'atin dholalah wakullu dholalah finnar, itu maksudnya yaitu ketika yang bid'ahnya itu yang haram gitu ya Pak Isan. Iya. Ya, Itu bukan bid'ah yang baik, tapi Bukan bid'ah yang baik. tidak ada dasarnya. Iya, tapi bid'ah yang memang di situ tidak ada dasarnya, seperti itu. Dan yang kedua ini saya mau bertanya lagi nih Pak Isan. Iya. Kadang itu saya pernah mendengar sebuah golongan ya, sebuah orang-orang banyak seperti itu. Aliran sebelah lah ya. Iya, aliran sebelah bahasanya. Aliran sebelah itu mengatakan bahwasanya kita harus kembali pada Al-Qur'an dan hadis. Kita harus kembali pada Al-Qur'an dan hadis. Dasarnya seperti ini, dasarnya seperti ini. Nah, itu menyikapi hal tersebut bagaimana itu Pak Isan? Iya, jadi sebenarnya jujur saja saya dulu juga pernah ingin Ya. sempat hampir terjerumus ke aliran tersebut ya, karena mereka yang gaungkan itu, yang mereka utarakan itu seolah-olah memang fakta, seolah memang benar bahwa kita harus kembali ke Al-Quran dan Al-Hadis. Sebenarnya ungkapan itu awalnya, mulanya itu berasal ketika mereka berpendapat kalau Nabi itu sudah pasti benar, Gitu. sedangkan manusia itu mahalul khotok wanisyan. Ya. Manusia itu Insanu mahlul khata' wa nisyan gitu Iya. ya Pak Isan ya. di manusia itu tempatnya salah dan lupa. Oh ya, seperti itu. Lahirnya dari pemikiran tersebut, mereka beranggapan, daripada kita mengikut pendapat ulama Ya. yang mereka itu sama-sama manusia, bisa salah, bisa lupa, kita lebih baik langsung meloncat ke Kanjeng Nabi yang sudah jelas-jelas Maksum. maksum, Iya. sudah jelas-jelas benar, tidak pernah salah. Akhirnya dari persepsi itu timbullah ungkapan bahwa kita harus kembali ke Al-Quran dan Al-Hadis. Lah kemudian bagaimana kita menanggapi ungkapan tersebut? Iya, menanggapi hal tersebut itu bagaimana? Menanggapi hal tersebut bagaimana? Ternyata begini ya, kita seseorang manusia itu boleh saja kembali ke Al-Quran dan Al-Hadis, atau dalam istilah fikih disebut dengan istilah mujtahid, seorang yang beristihad. Tapi menurut Syekh Mustafa Az-Zuhaili dalam kitab Al-Wajiznya itu mengatakan bahwa orang yang ingin ijtihad langsung ke Al-Quran dan Al-Hadis, langsung ke pusatnya, itu ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi kan? Jadi ada syarat-syaratnya Iya, Pak Isan ya. ada syaratnya, nggak boleh Tidak seenaknya. semena-mena kita kembali ke Quran dan hadis seperti itu. Tidak boleh semena-mena seperti itu Pak Isan. Nggak segampang itu. Iya, nggak segampang itu pemirsa ya. Lah beliau menampilkan beberapa syarat. Yang pertama adalah seorang yang ingin ijtihad atau setingkat mujtahid itu disyaratkan harus menghafal ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang amaliyah. Yang segi ulama itu mengira-ngirakan ada 500 ayat. Ya. Dan itu bukan cuman hanya mengerti saja ya, meskipun tidak diharuskan hafal, tapi juga harus menguasai ilmu alatnya yang seabrek, ilmu nahwu sorobnya, ilmu gramatika dan sastra Arabnya dan lain sebagainya, harus menguasai betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harus juga menguasai hadisnya. Menurut Syekh Ibnu Arabi itu ada sekitar 3000 hadis
Kemudian menurut Imam Ahmad itu ada 1.200 hadis, bahkan Ya. ada yang mengatakan 300.000 hadis 300.000 hingga itu, Pak Isan. 500.000 Oh. hadis. Banyak sekali berarti. Itu banyak sekali. Hadis-hadisnya itu. Kalau orang sekarang itu biasanya baru hafal 1-2 hadis, itu pun terjemah langsung mengkafirkan orang-orang lain. Iya. Nah, itu yang bahaya sekali. Mm-mm. Lah dari saat itu baru 2 kriteria ya. Iya. Sebenarnya masih banyak, tapi saya rasa dari 2 kriteria itu saja untuk zaman sekarang hampir mustahil ditemukan orang yang bisa sampai ke taraf mustahil itu. Iya, iya. Jarang sangat sekali. Hampir mustahil. Hampir bahkan, mustahil. hampir bahkan. mustahil. Bahkan hampir tidak ada gitu Iya. ya. Kan aneh ya. Tidak ada. Ya kalau nggak percaya nanti orang-orang yang mengatakan kembali ke Al-Quran dan hadis bisa dicek lah. Sudah hafal berapa hadis, sudah menguasai berapa hadis. Iya. Itu pun bukan cuman menguasai hadisnya, tapi juga beberapa ilmu yang berhubungan seperti halnya kesohihan, kesanatan, kemudian rawinya ini apakah adil atau tidak dan lain sebagainya, itu harus menguasai betul ya. Iya. Tidak hanya hafal saja. Tapi harus juga menguasai juga ya. Ya, menguasai semuanya. Lah, lantas bagaimana kalau seorang itu tidak bisa sampai ke taraf mustahid? Ya maka kita harus taklid, harus mengikut pada ulama gitu. Ya, mengikut kepada ulama, mengikut kepada atau biasa disebut bermadhab lah ya. Oh, bermadhab. Harus bermadhab. Karena kalau zaman sekarang madhab yang diakui, yang tersusun rapi itu ada 4 imam ya yang kita akui, yang kita ikuti, yang kita ikuti. Lah untuk mereka yang setingkat mustahid baru itu malah tidak diperbolehkan mengikut kepada pendapat lain, Iya, iya. malah Karena nggak boleh. itu memang tarafnya sudah mustahid. Sudah mustahid. Iya. Lah kalau untuk orang yang belum sampai taraf mustahid Iya. nggak boleh langsung kembali ke Al-Quran dan hadis, nggak boleh. Nggak boleh ya. Kita harus kita nggak boleh langsung menuju hadis, tapi kita harus melalui tafsir-tafsir, kemudian juga ungkapan-ungkapan, pemahaman-pemahaman yang diungkapkan oleh para ulama. Sebagaimana ya hadis Nabi, al ulama warasatul anbiya itu kan. Nanti ulama itu memang pewaris Nabi, yang mewarisi ilmu-ilmu Nabi itu ya para ulama. Jadi sebenarnya cukup itu penjelasannya, bahwa seorang itu boleh kembali ke Al-Quran dan Al-Hadis, tapi dengan seabrek syarat yang hampir mustahil ditemukan untuk sekarang. Berarti syaratnya itu memang harus seorang yang mujtahid gitu ya. Iya, yang memang bisa mengembalikan sebuah hukum pada Al-Quran dan Hadis seperti itu. Ya. Dan ini Pak Ihsan, bahwasanya ada nggak sih contoh suatu ibadah yang memang dulu itu dikerjakan oleh Kanjeng Nabi, tapi ketika kita mau mengerjakan itu harus ada bantuan dari ulama, dari kiai atau dari ustadz atau dari ustadzah dan lain sebagainya. Itu contoh ibadahnya apa itu Pak Ihsan? Ya, sebenarnya ada salah satu contoh. Kalau dari aliran sebelah itu kan katanya semua bid'ah pasti sesat, masih masuk neraka. Padahal ada salah satu ibadah yang sudah pasti bid'ah karena tidak ditemukan. Zaman sekarang tidak ditemukan. Yaitu adalah Al-Quran. Al-Quran. Contohnya itu Al-Quran Pak Ihsan. Ya, Al-Quran itu semua setuju lah. Itu adalah mukjizat Kanjeng Nabi yang paling tinggi derajatnya. Ya, Al-Quran ya. Lah kita bandingkan ya Al-Quran zaman Nabi dengan zaman sekarang kita ini, itu tentunya berbeda jauh kan. Berarti itu intinya pada membaca Al-Quran gitu Pak Ihsan. Iya, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran gitu. Membaca Al-Quran itu kan termasuk suatu ibadah kan itu. Oh iya. Apalagi pas bulan suci. Nah, bulan suci Ramadan itu mah dilipat gandakan pemirsa ibadahnya. Bukan hanya membaca Quran saja, tapi ibadah yang lain pun juga dilipat gandakan. Nah, itu Al-Quran itu kalau dulu pada zaman Nabi tertulis di tulang belulang, kemudian juga di pelepah kurma, dan Al-Quran dulu itu belum ada titiknya, belum ada harokatnya, belum ada tanda bacanya ya kan. Lah untuk Al-Quran yang sekarang, apakah ada yang masih tertulis di dalam Al-Quran, di dalam pelepah kurma, di dalam tulang unta yang mereka baca?
Oh gitu ya. Padahal kan Apakah sudah dibukukan semua pasti iya. ya. Dari Kalau zaman dahulu itu. Kalau mereka mengatakan setiap bid'ah itu sesat, ya mereka juga sesat. Oh. Karena membaca Al-Quran yang sudah berharokat, ada titiknya, ada tanda bacanya, dan itu ditulis di satu jilid, itu Iya. bid'ah itu. Bid'ah itu ya. Tidak dilakukan di Pada zaman zaman Kanjeng Nabi. Nabi. Iya. Dan Kanjeng Nabi tidak memerintahkan itu. Tidak Iya, memerintahkan itu. Sehingga bisa dikatakan itu jelas bid'ahnya. iya. Mereka mengatakan bid'ah itu sesat, tapi mereka sendiri melakukan itu. Kalau kita berlandaskan pada hadis tadi setiap bid'ah itu sesat, maka otomatis semua orang zaman sekarang yang membaca Sesat Al-Quran semua berarti. semuanya Kayak sesat. iya seperti itu ya. Nah, itu yang bisa menjadi benteng untuk kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama, untuk menguatkan kita agar lebih bisa menguasai dan membantah pemahaman mereka. Contoh ibadah yang dikerjakan Nabi pada masa beliau tapi tidak bisa kita lakukan tanpa melalui bantuan ulama yaitu membaca Al-Quran Zaman sekarang. zaman sekarang gitu ya. Jadi itu tadi pemirsa ya, ibadah yang memang dalam artian dulu itu dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Tapi sekarang kita tidak bisa melakukannya tanpa bantuan ulama yaitu membaca Al-Quran. Karena memang pada zaman dulu ketika membaca Al-Quran itu kan sudah tidak bisa disamakan dengan zaman sekarang, sudah berbentuk mushaf. Tapi zaman dahulu itu masih ada yang di tulang belulang, di pelapah kurma dan lain sebagainya. Maka dengan bantuan ulama yang menjadikan Al-Quran menjadi satu mushaf, maka kita bisa melakukannya. Seperti itu Mbak Isa. Ya seperti itulah pemirsa Dampar ID yang berbahagia. Tadi telah banyak sekali dijelaskan oleh narasumber kita Bapak Ihsanuddin, yang mana di sini saya sebagai host mohon undur diri, dan apabila dari awal sampai akhir ada tutur kata yang kurang tepat, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Bahwasanya Dampar IT ngadep dampar ora kudu duwe santri, seperti itu. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Dampar ID, seperti itu. Ya mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya sama-sama.